Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan Ibu? Kenyang? Biasanya ini kalau sudah makan biasanya ngantuk. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ikhlas setelah makan makin semangat. Yang menjawab salam saya dengan selama semangat, kita doakan mudah-mudahan kalau dia belum nikah kita doakan supaya dapat jodohnya. Amin. Kalau dia lagi sakit kita doakan moga-moga dia sembuh. Amin. Kalau belum pernah berangkat ke tanah suci, insya Allah dengan menjawab salam mudah-mudahan Allah panggil untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci. Yang tidak menjawab salam kita doakan malam ini masuk angin. Amin. Ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz dan asatizah. Yang saya muliakan Kepala Desa Bandar Setia beserta jajaran yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan yang saya muliakan BKM Masjid Al-Ikhlas Al-Ustadz Misnan Al-Jawi SHMH beserta jajaran pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas dan para tokoh-tokoh masyarakat, dan Masya Allah hadir juga bersama kita dari adik-adik pengurus BKRMI yang dimuliakan Allah. Dan yang saya banggakan panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Dan yang saya sayangi bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin dan hadirat, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tepatnya pada tanggal 29 Sya'ban. Pada tanggal 29 Sya'ban kita masih diberikan Allah kesempatan, masih diberikan Allah limpahan karunia serta nikmat yang begitu banyak. Tak mungkin dan mustahil kita dapat menghitung kenikmatan Allah. Jangankan yang kemarin, yang hari ini saja, mulai tadi pagi kita bangun sampai detik ini sudah jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mustahil kita dapat menghitungnya. Kalau tidak percaya silahkan. Betul? Apa nikmat yang Allah berikan sama kita? Selain nikmat iman dan Islam, selain nikmat kesehatan yang sering kita lupakan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, dua kenikmatan yang sering disia-siakan.
Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan kesempatan. Ada orang yang sehat tapi tak punya kesempatan, gak bisa datang sama kita. Ada orang yang punya kesempatan tapi tak sehat, tak bisa juga datang sama kita. Tapi alhamdulillah malam ini Allah berikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan kita bisa datang di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita terus istiqamah mengikuti sunnah dan terus memperbanyak salawat kepada Rasulullah, insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir termasuk salah satu dari sekian banyak umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibarat kata pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf. Tak sayang maka ta'aruf. Kenapa saya hampir di setiap masjid yang pertama kali saya datangi untuk mengisi, ini adalah masjid pertama saya untuk mengisi kajian. Ini adalah masjid pertama saya dan insya Allah kalau tidak ada halangan Idul Fitri pun di sini kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Ingin saya memperkenalkan Ibu karena apa? Pengalaman saya dulu pernah, alhamdulillah pernah diberikan kesempatan untuk kuliah ke Timur Tengah. Timur Tengah. Di mana itu? Di kerajaan Maroko. Pernah ke Maroko? Tahu Maroko? Bukan Maroke ya, bukan Maroke, Maroko. Maroko itu perbatasan dengan Tunisia, Jazair dan Spanyol. Tahu Spanyol? Ustadz Somad tahu? Ustadz Somad itu ambil S2-nya di Maroko bareng kita. Cuma beda jurusan Ibu. Beliau jurusan hadis, saya jurusan syariah. Beda jurusan dan beda nasib. Iya. Ustadz Somad teman. Pernah pada ketika sampai di Maroko pertama kali, tahun pertama saya sampai ketika itu pas musim dingin. Kalau di sana musim dingin turun salju dingin. Oh, belum apa-apa udah keluar teman, masya Allah. Singkat cerita sampai di Maroko mau sholat, kalau tidak salah pada saat itu mau sholat asar ke masjid. Sampai di masjid belum lagi masuk, baru mau lewat pintu masjid, tiba-tiba saya dipanggil dari luar. Dipanggil dari luar sama orang Maroko. Dipanggilnya saya, "Kam," katanya, "kemari," katanya. Kenapa saya bilang? Pakai bahasa Arab. "Ini khusus orang Islam," katanya. "Tempat ini khusus bagi orang Muslim," katanya. Dulu saya nggak pakai kopiah, rambut dulu saya panjang Ibu. Ibu kalau nggak percaya, kalau saya rambut panjang, Ibu pernah nonton film Korea? Hampir rata-rata, ini kata orang ya, hampir rata-rata bintang film Korea itu banyak mirip saya katanya. Rambut saya panjang waktu itu. Saya bilang, katanya ini khusus untuk orang Islam saja katanya. Apa saya bilang? Pakai bahasa Arab saya. "Ana Muslim, ana min Indonesia." Saya seorang Muslim, saya dari Indonesia. Barulah saya dibolehkan masuk ke masjid. Jadi itu pengalaman saya. 2 kali saya dikeluarkan dari masjid gara-gara disangka saya turis dari Korea. Iya Ibu, ini bukan ngada-ngada, ini kejadian story ya, kejadian nyata. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Firmansyah Waruwu. Firmansyah
Waru. Waru itu dari mana itu? Oh, tahu, dari Nias. Udah ada yang pernah ke Nias? Alhamdulillah. Saya asli Nias, Ibu. Ayah ibu saya asli dari Nias. Ayah saya itu mu'allaf, bakso Islam. Ibu saya asli Nias, tapi memang dari dulunya sudah Islam. Ketemu di Medan, nikah, lahirlah saya. Alhamdulillah sudah beristri, baru istri satu. Juga, Enggak, insya Allah setia, Ibu. Setia. Sesuai dengan jalan kita ini, Bandar Setia. Bandar setia itu kenapa dikatakan bandar setia? Karena bapak-bapaknya setia-setia semua. Tahu arti setia? Setiap tikungan ada. Enggak ada, maksudnya ada tempat duduk maksudnya. Istri alhamdulillah orang kita Melayu. Putri dari almarhum Ustadz Oka Mas'ud. Pernah dengar? Iya, di desa Bandar Khalifah Tembung. Alhamdulillah di situ kita tinggal, di sebelah rumah almarhum, dan juga kita membangun pondok pesantren tahfiz khusus untuk putri, dan alhamdulillah seluruh santria kita gratis masuk, gratis makan, gratis mondoknya. Tidak dikenakan biaya. Alhamdulillah. Iya. Jadi siapa yang mau masuk silakan, tapi syaratnya ikut seleksi ujian. Kalau lulus maka gratis semuanya sampai selesai 2 tahun, wajib selesai 30 juz. Alhamdulillah istri baru anak satu, dan kegiatan selain dakwah juga dosen di beberapa universitas. Dan itulah sekilas ibu bapak yang dimuliakan Allah perkenalan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini kita harap tidak hanya di dunia, tapi kita berharap nanti ketemu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kalau ceramah malam-malam khawatir, takut. Saya tadi di rumah sudah wanti-wanti nih, ini kayaknya banyak ini kata sambutan ini. Ini kayaknya banyak ini penampilan nasyid dan segala macam. Tapi alhamdulillah kata sambutan singkat sedikit, ya, malah kita bisa-bisanya untuk makan bersama. Kita doakan yang memberikan, menginfakkan, yang bersedekah makan dan minum. Yang kita makan nanti kita doakan diberikan kesehatan kepadanya, dimudahkan Allah rezekinya. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam satu riwayat, dikatakan begini, man ata'ama akhahu, siapa yang memberi makan saudaranya, wasaqahu, dan memberi minum saudaranya, Allah akan jauhkan darinya 7 jurang api neraka. Siapa yang memberi makan lalu memberi minum saudaranya sampai saudaranya itu kenyang, kata Rasulullah, Allah akan jauhkan darinya 7 jurang api neraka. 1 jurang api neraka itu dalam riwayat 500 tahun perjalanan luasnya, lebarnya. Bayangkan 500 kali 7 berapa itu? 3.500. Berarti 3.500 tahun Allah jauhkan kita dari neraka hanya dengan memberi makan dan minum. Makanya Masya Allah nanti pas Ramadan itu kan tadi diminta tuh ketua BKM, jangan sulit-sulit, jangan menolak untuk memberi bukaan, pahalanya dahsyat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena acaranya malam, biasanya godaannya pun berat. Godaan ngaji malam itu berat. Bawaannya godaan terberat itu apa? Tuh kita buat peraturan, boleh? Kita buat kesepakatan, boleh?
Apa kesepakatannya? Begini deh. Kalau saya ucapkan hai, ibu bapak bilang halo. Bisa? Bisa? Kita coba. Hai. Hai. Kalau saya bilang halo, ibu bapak bilang hai. Halo. Halo. Hai hai halo. Halo hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Iya, ini ngeri nih. Kalau nggak kayak gini ngantuk nanti. Nanti saya sendiri yang ceramah nanti. Makanya kita buat peraturan kesepakatan agar ilmu itu mudah masuk. Halo. Hai. Masya Allah. Luar biasa jamaah Masjid Al-Ikhlas nih. Semangat-semangat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita karena kita ini berada di bulan Sya'ban, Masya Allah, luar biasa. Peringatan Isra Mi'raj kita masih ngadakan di bulan Sya'ban. Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Tanggal 27 Rajab itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi kita masih ngadakan di bulan Sya'ban, itu luar biasa. Kenapa? Karena kita mengenang momentum bersejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, karena acara kita acara besar, peringatan peristiwa yang luar biasa, maka kita akan buat kajian Isra wal Mi'raj ini atas 3 kelompok, 3 poin penting dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita sampai sini aja. Kalau sampai selesai nanti bisa sampai jam 2 pagi kita. Ini karena sampai jam 12 malam ya Bu ya. Boleh? Halo. Hai. Boleh sampai jam 12? Ya, janganlah Bu ya, jam 12 malam kali, nanti kuliah subuh lagi nanti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita bahas satu-satu nih. Ya, peristiwa Isra wal Mi'raj sebelum terjadinya itu ada momentum kejadian besar. Apa kejadian itu? Yang pertama, peristiwanya luar biasa. Disebut tahun itu dikatakan Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Kenapa sedih? Karena pada tahun itu, pada tahun ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang-orang yang dia cintai. Siapa itu? Pertama, istri yang tercinta. Satu-satunya istri yang tidak pernah dipoligami Rasulullah semasa hidup, yaitu Khadijah. Khadijah meninggal sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapa lagi? Pamannya. Paman Rasulullah siapa yang wafat itu? Abu Thalib meninggal. Banyak orang-orang yang selama ini yang membela Rasulullah pada saat itu banyak yang meninggalkan Rasulullah. Dakwanya ditentang, tidak diterima. Sedikit sekali jumlah orang yang masuk ke dalam Islam. Di saat kesedihan, di saat orang banyak meninggalkannya, maka Allah berikan hadiah terbaik, yaitu peristiwa
Isra. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama yang bisa kita ambil bahwa setiap kejadian, setiap musibah yang Allah berikan sebenarnya itu adalah cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita kena musibah, kalau kita kena masalah, maka itu adalah cara Allah ingin mengangkat derajat kita dan agar kita bisa masuk ke dalam surganya. Jadi kalau ada ujian cobaan, berarti itu adalah, kalau ada ujian itu cobaan atau musibah? Kalau Allah berikan kita cobaan, kalau Allah berikan kita sakit, itu nikmat apa enggak? Sakit itu nikmat enggak? Halo? Hai. Sakit itu nikmat enggak? Betul? Nikmat. Betul. Karena dengan sakit Allah akan gugurkan dosa kita. Itu kata Rasulullah. Siapa yang sakit dan dia sabar dengan sakit itu, maka Allah akan ampunkan dosanya. Jadi kalau kita nanti kena sakit, apapun sakitnya, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Pernah nggak ketika ibu sakit demam, alhamdulillah? Pernah? Biasanya bilang apa? Aduh, biasanya aduh. Itu dia. Jadi sekarang dibalik tuh. Ketika kena sakit, alhamdulillah. Kalau kena ujian lagi, apa contohnya? Itu sakit. Kalau kehilangan, kira-kira kalau yang hilang kita ucapkan apa? Innalillah. Kenapa kita ucapkan innalillah? Bukankah yang hilang itu membuat kita meringankan hisab kita? Contoh nih, ibu kehilangan sandal, berarti selesai itu tadi, hisabnya selesai. Semakin banyak barang yang kita miliki, semakin berat pertanggungjawabannya. Makanya ibu-ibu jangan banyak-banyak punya baju. Karena semakin banyak baju, semakin lama nanti dihisab. Iya. Makanya kalau seandainya kehilangan, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kehilangan suami, iya. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah, Ustaz? Iya. Karena gini kan kata Allah, siapa yang bersyukur aku akan tambah. Itu janji Allah, Ibu. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau bersyukur, aku akan tambah, tapi kalau kau kufur, azabku sangat pedih, kata Allah. Kalau Allah janji, kira-kira ditepatin enggak? Halo? Allah janji kira-kira ditepatin enggak? Pasti enggak? Janji Allah dengan janji caleg sama enggak? Kecuali Pak BKN kita. Insya Allah, saya makanya 3 periode, insya Allah saya yakin Bandar Setia nanti insya Allah the best. Makanya kita harus ada orang kita. Kalau bukan orang kita, siapa lagi? Betul? Makanya nanti didukung. Kembali kepada kaji Isra wal Mi'raj. Harus bersyukur. Rasulullah ketika ditimpa musibah sedih. Kehilangan sedih. Tapi di balik kesedihan itu tadi, ikhlas menerima cobaan tadi, Allah berikan hadiah yang istimewa. Apa itu? Isra wal. Arti Isra itu apa itu, Ibu? Arti Isra itu perjalanan malam. Perjalanan
malam. Secara bahasa perjalanan malam, Isra. Jadi kalau ibu nanti bilang sama bapak, Pak, aku mau Isra dulu ke depan, mau beli martabak. Iya, boleh nggak? Secara bahasa nggak ada masalah, tetapi secara syariat tak boleh, karena Isra itu hanya khusus untuk Rasulullah. Perjalanan malam hari nggak sampai 1 malam, tidak lebih dari 3 jam. Bayangkan ibu, tidak lebih dari 3 jam. Peristiwa Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, hanya ditempuh jarak tidak lebih dari 3 jam. Percaya? Percaya enggak? Yakin? Siapa yang tidak percaya peristiwa Isra, maka setelah keluar dari Islam. Betul? Siapa yang tidak percaya peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, siapa yang tidak percaya dan beriman, maka sudah keluar dari Islam. Kok bisa itu? Karena itu kita akan bertentangan dengan surah yang dibaca qori kita tadi. Apa itu tadi? Ada di dalam surah Al-Isra. Salah satu rukun iman apa itu? Halo? Salah satu rukun iman adalah beriman kepada kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasul. Salah satu kitab yang diturunkan Allah adalah Al-Quran. Siapa yang menentang Al-Quran, siapa yang tidak percaya sama Al-Quran, maka sudah keluar dari Islam. Maka oleh sebab itu, karena kita umat Islam, mengaku orang Islam, maka wajib beriman, percaya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa yang pasti dan betul. Bayangkan ibu, tidak lebih dari 3 jam. Kalau dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina, itu kalau naik pesawat itu kurang lebih sekitar 6 atau sampai 7 jam. Kalau naik pesawat. Tapi kalau naik mengendarai onta itu sampai berbulan-bulan baru sampai. Tapi Rasulullah menempuh perjalanan tidak lebih dari 3 jam. Pakai apa itu? Naik apa Rasulullah? Naik burak. Dulu orang menyangka gak mungkin. Tapi Allah buktikan sekarang ini, walaupun tidak 3 jam, tapi ada kendaraan yang bisa digunakan manusia untuk mencapai satu tempat walaupun jaraknya berkilo-kilo mil. Makanya Allah mulai kalimat Isra itu, ayat itu, dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah. Di situ Allah mempertaruhkan kesuciannya, mempertaruhkan kemuliaannya, keagungannya. Allah ikut serta. Kalau cuma maunya Rasulullah itu nggak akan terjadi. Kalau hanya maunya Rasulullah. Tapi peristiwa Isra itu maunya Allah ibu. Makanya begini, kita ambil analoginya. Ini nanti kita kumpul nih kan. Kumpul, adalah itu semut hitam, ada semut ikutlah ke baju kita, masuk ke kantong baju kita, lalu kita pergi ke Siantar malam ini juga sebelum subuh kita udah sampai kemari. Lalu semut itu kembali kepada kelompoknya, bilang sama semut, tadi aku baru aja ke Siantar, nggak sampai 1 malam, sebelum subuh sudah sampai di Masjid Al-Ikhlas. Apa kata semut kawan-kawannya? Tak mungkin. Kenapa tak mungkin?
karena mereka mengukur ukuran semut. Kita pun begitu. Kita kalau ngukur akal kita nggak mungkin. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tidak ada yang tak mungkin, itu pasti. Makanya selama kita berada hidup di dunia, jangan pernah putus asa. Apapun cobaannya, apapun rintangan hidup kita, apapun masalahnya, pasti ada solusinya. Halo? Ya. Ini yang pertama. Di balik kesulitan ada hadiah yang Allah berikan. Yang kedua, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, Allah menggunakan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdi. Abdun itu artinya hamba. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya, Rasulullah. Bu, Nabi Adam itu hamba enggak? Halo? Nabi Adam itu hamba enggak? Iblis hamba atau makhluk? Halo, kita ulang lagi. Nabi Adam, kenal Nabi Adam? Manusia pertama, Adam alaihissalam. Nabi Adam itu hamba atau makhluk? Hamba Allah atau makhluk Allah? Hah? Hamba Allah. Sekarang kita ganti tuh. Iblis, kenal iblis? Kenal? Iblis itu hamba atau makhluk? Makhluk. Kalau Nabi Adam hamba, kalau iblis makhluk. Kok beda itu? Betul Ibu. Nabi Adam itu adalah hamba Allah. Kenapa dikatakan hamba? Halo. Kenapa dikatakan hamba? Karena sifat hamba itu nurut, patuh, enggak melawan, enggak keras kepala, itu hamba. Itu hamba. Sekarang kita ini hamba atau makhluk? Betul? Kita ini hamba atau makhluk? Hamba. Betul, ini kita hamba. Terus ada yang nggak sholat, itu dikatakan apa? Makhluk. Ya. Jadi kalau mau dikatakan hamba, maka hamba harus Iblis itu bukan hamba Allah, tapi makhluk Allah. Makanya iblis itu suka makanya jangan jadi orang yang suka ngelawan Allah, suka ngatur-ngatur Allah, itu namanya Ibu. Kita semua kan kenal nih kan iblis kan? Kok takut Ibu? Kenal nggak sama iblis? Iblis itu tinggalnya di mana dulu? Iblis itu tinggalnya di mana? Di sorga. Iblis itu tinggalnya di sorga. Iblis itu rajin gak ibadah? Rajin gak beribadah? Banyak gak ibadah iblis? Banyak. Bahkan ibadahnya iblis itu menandingi ibadahnya malaikat. Iblis ibadahnya menandingi ibadah malah pernah merasakan sorga, itu iblis. Jangan ditanya masalah ibadah, the best. Coba bayangkan, ibadahnya banyak, ya,
posisinya hampir setingkat malaikat, tapi karena satu kesalahan Allah keluarkan dari surga dan dijanjikan tempat kekal dalam api nerakanya Allah. Apa kesalahan iblis? Kesalahan iblis apa? Sombong. Bayangkan ibu, iblis itu salahnya nggak banyak, dosanya cuma satu. Apa dosa dia, Ustaz? Sombong, itu aja. Bukan dia tuh nggak sholat, oh tidak. Iblis itu rajin zikir, ibadahnya masya Allah, tapi karena gara-gara satu kesalahan, karena kebuat satu kesalahan, akhirnya dia keluar dari surga dan kekal dalam api nerakanya Allah. Apa salahnya? Sombong. Sombong itu apa, Ustaz? Apakah pakai baju bagus, baru, apakah dikatakan sombong? Halo? Sombong itu apakah orang pakai baju baru dikatakan sombong? Rumahnya besar dikatakan sombong? Tidak. Jadi ukuran sombong itu apa? Kata Rasulullah, sombong itu kalau dia punya salah satu dari dua sifat ini, maka sombonglah dia. Apa itu? Yang pertama, ghamtun nas, sepele sama orang. Sepele sama orang. Iblis itu sepele sama Adam. Dia menganggap dirinya lebih baik. Ana khairu minhu, aku lebih baik, aku lebih alim, aku lebih soleh, aku lebih tahu, aku lebih. Itu iblis. Sombong itu yang pertama apa? Sepele sama orang. Banyak nggak yang sepele sama orang? Banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, wabatorul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Iblis itu dikatakan sombong. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran. Allah suruh kepada iblis sujud sama Adam. Tahu dia yang nyuruh sujud itu Allah. Ditolaknya. Karena apa? Karena keras hati tadi. Sekarang pertanyaannya, mana lebih banyak, sombong iblis atau sombongnya kita? Halo? Iblis satu kesalahannya keluar dari surga. Kita, dosa kita pingin masuk surga. Nyambung? Nggak nyambung, Ustaz. Jadi kita, Allah, kalimat hamba tadi kita, Allah menggunakan kalimat hamba karena apa? Karena sifat hamba itu nur. Jadi kalau suka membangkang berarti bukan hamba namanya. Kalau bukan hamba berarti namanya makhluk. Makhluk itu cenderung kepada membangkang. Maka oleh sebab itu iblis itu dikatakan makhluk, sedangkan nabi-nabi itu dikatakan hamba Allah. Ini yang kedua, hamba. Pertama, dibalik ujian Allah kepada Rasulullah ada hadiah yang Allah berikan. Yang kedua, Allah menggunakan kalimat kata-kata hamba. Mudah-mudahan setelah peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj dan nanti kita akan memasuki bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, poin yang paling penting dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah Rasulullah menjemput satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan, yaitu ibadah sholat. Ingat, yang membedakan antara muslim dan kafir itu adalah sholat.
Yang membedakan kita dengan orang kafir, salat. Apapun kesulitannya, apapun masalahnya, jangan pernah tinggalkan salat. Kenapa kita nggak boleh ninggalin sholat? Karena yang akan memberikan solusi dari kesulitan kita, yang akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, itu Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan cobaan ujian sama kita, maka Allah jugalah yang memberikan jalan solusinya. Jadi kalau kita mau solusi dari permasalahan kita, maka jangan jauh sama Allah. Saya heran kadang-kadang, adalah orang yang susah, utangnya banyak, pengangguran, apalagi banyak utang, pengangguran, pesek pula lagi. Enggak sholat, susah hidupnya, susah. Kok enggak sholat? Lucu. Harusnya gimana Ustaz? Kalau kita susah, harusnya lebih dekat sama Allah. Kan Allah sudah janji itu. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah sama Allah dengan perantara sholat. Jadi kalau kita ingin Allah bantu kita, menolong kita, memberikan rezeki sama kita, maka jangan tinggalkan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah, sabar dan sholat. Makanya nanti di bulan suci Ramadan, ya, mulai kita memperbanyak ibadah sholat kita. Jangan sholat wajib saja. Kita nggak bahas sholat wajib. Kalau sholat wajib itu udah jelas. Yang mau kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sholat Ibu, halo? Nanti yang pertama kali yang dihisab nanti dari kiamat. Kan nanti dihisab tuh amalan-amalan kita. Yang pertama kali yang dihisab nanti apa? Sholat. Pertanyaannya, yang ditanya nanti, yang dihisab nanti, sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat sunnah? Halo? Yang ditanya nanti, pertama kali yang dihisab adalah sholat. Pertanyaannya, yang ditanya nanti sholat wajib atau sholat sunnah? Dua-duanya. Hadisnya sahih dalam kitab Sunan Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatah. Sungguh pertama kali yang akan dihisab nanti dari kiamat, dari amalan-amalan hamba itu adalah amalan salat. Idza saluhat salatah, kalau baik salatnya, maka baiklah seluruh amal ibadah yang lainnya. Tapi sebaliknya, kalau rusak, maka rusaklah amal ibadah yang lainnya. Jadi yang pertama kali yang dihisab salat. Salat apa itu? Salat wajib. Dihisab tuh nanti. Salat wajibnya bagus enggak? Kira-kira salat wajib kita bagus enggak? Insya Allah. Ini kita kaji diri, Bu. Mana lebih banyak nih kita sholat khusyuk atau tidak? Halo? Ini jamaah al-ikhlas ini lebih sering, lebih banyak sholat khusyuk atau tidaknya? Ini sholatnya sekali sehari semalam berapa? 5 waktu. Dalam 5 waktu itu lebih banyak khusyuknya atau tidak? Pernah nggak sholat khusyuk? Berat. Sholat khusyuk tuh berat. Kayak mana berat? Banyak kali yang dipikirkan. Apalagi ibu-ibu mikirin masak besok pagi tuh, mikirinnya pas sholat. Apalagi kalau udah Senin, hari Minggu, besok Minggu nih ada kondangan.
itu nanti rusak tuh banyak sholat tuh. Kemana nggak rusak? Pas lagi sholat mikir tuh, berapa lah amplopku nanti ini. Mau kondangan ada 5 pula ini kondangan ini. Dipikirin ketika sholat. Sudahlah tak khusyuk. Yang kedua, sholatnya di akhir waktu. Maunya cepet-cepet pula lagi. Itulah kualitas sholat kita. Makanya nanti dihisab tuh. Kalau sholat wajibnya bagus, alhamdulillah, yang lain akan mudah. Setelah sholat wajib dihisab, Allah akan memerintahkan malaikatnya, unzur tatawwu, kata Allah, lihat sholat sunnahnya. Untuk apa? Liyukammil, untuk menyempurnakan sholat Jadi sholat sunnah itu fungsinya itu nanti akan ditanya ibu. Sholat sunnah yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita. Makanya sholat sunnah itu banyak. Makanya ketika pertama kali dijemput kan itu sampai 50 rakaat, tawar, akhirnya 5 waktu. Makanya sebagian ulama mengatakan salah satunya kenapa bisa kurang, karena ada beberapa sholat sunnah yang hukumnya wajib sama Rasul, sunnah bagi umatnya. Apa sholat sunnah yang wajib sama Rasul, sunnah sama kita, sunnah muakkad hukumnya. Apa itu? Pertama, sholat, apa kata Rasul? Salata alaya faraid walakum tatawwu. Ada 3 amalan yang wajib bagiku, sunnah bagi umatku. Ada 3 amalan yang wajib sama Rasul, sunnah bagi kita umatnya. Apa itu? Yang pertama, an-nahru, berkurban. Sama Rasul wajib, sama kita sunnatun muakkadah. Yang kedua, sholatud duha, sholat duha. Yang ketiga, sholatul witir, sholat witir. Jangan pernah tinggalkan sholat yang wajib sama Rasul. Karena apa? Karena pahalanya dahsyat. Makanya nanti di bulan suci Ramadan mulai kita perbanyak sholat sunnahnya. Mulai dari pagi hari. Apa sholat sunnah yang dahsyat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah? Ini azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah, azan selesai. Maka sholat yang paling afdol untuk kita lakukan sebelum sholat subuh adalah sholat sunnah fajar. Sesibuk apapun, walaupun nanti ibu bapak terlambat, mana tahu nih nanti sampai masjid imamnya sudah mulai sholat subuh. Lalu kami gimana Ustaz? Langsung ikut imam sholat subuhnya. Nanti setelah imam selesai, ibu berdiri sholat sunnah fajar. Boleh Ustaz? Boleh. Sholat sunnah fajar itu hukumnya sunnatun muakkadah, nggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Karena apa? Karena keutamaannya besar. Apa kata Rasulullah? Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar, 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Siapa yang mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah setelah azan dan sebelum iqamah, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Halo? Orang yang paling kaya di dunia ini siapa? Ada yang mengatakan Bill Gates. Bill Gates itu siapa? Yang penemu founder Microsoft Word. Itu harta kekayaan Bill Gates tahun 2017 jumlah kekayaannya 3.300 triliun. 3.300 triliun itu harta Bill Gates. Nolnya berapa itu Ustaz? Berapa nolnya itu?
Kalau beli kerupuk, penulang masjid nih. Bill Gates orang katanya paling kaya. Kalau saya ditanya, bukan Bill Gates, tapi orang yang paling kaya adalah orang yang mengerjakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Karena apa? Karena kata Rasulullah, siapa yang sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat. Habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh, sholat apa lagi? Sampai kapan Ustaz kami baru boleh sholat? Habis sholat subuh kan nggak boleh tuh. Sampai kapan? Sampai waktu syuruk. Kurang lebih jam berapa itu Ustaz? Biar mudah mengingatnya, tambahkan saja awal azan sampai 1,5 jam ke depan. Berarti azan subuh jam berapa? Jam 5:20. Jam 5:20 atau katakan jam 5:15. Tambahkan 1,5 jam. Berarti jam berapa itu? Jam 6:15. Jam 6. Jam berapa? Jam 6.45. 6.45. Berarti jam 7 kurang 15 baru kita boleh sholat. Sebelum itu nggak boleh. Sholat apa itu? Sholat belum, duha masih panjang. Sholat namanya belum disebut Rasulullah, namanya masih umum. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada wa yadhkurullah hatta tatlu'a syams thumma shalla raka'atin. Syaratnya 5. Pertama, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, bukan di rumah. Yang kedua, habis sholat subuh dia duduk di tempat sholatnya, berarti nggak boleh pulang. Sampai kapan? Sampai jam 7 kurang 15. Wa yazkurullah, ketika dia duduk tuh sambil zikir, baca Quran atau mendengarkan majelis taklim, silahkan. Yang penting dalam rangka mengingat Allah. 3. Summa shalla raka'atin, lalu dia hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, berarti jam 7 kurang 15. Summa shalla raka'atin, lalu dia sholat 2 rakaat, kata Rasulullah, kanat lahu kahajjatin wa umratin tammah, maka Allah akan memberikan pahala sama dia seperti orang yang haji dan umrah. Syaratnya berat. Syaratnya 5. Pertama, sholat subuhnya di masjid. Yang kedua, sambil zikir, gak pulang dia. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Lalu dia sholat 2 rakaat. Pertama sholat subuh berjamaah, lalu duduk di masjid, lalu sambil berzikir sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat. Maka pahala yang dia kerjakan sholatnya itu, kata Rasulullah, pahalanya seperti pahala orang yang haji dan umroh. Ini sudah pada umroh semua, sudah pada haji. Kalau belum haji dan belum umroh, maka lakukan amalan sholat sunnah ini. Apa namanya ini Ustaz? Bukan sholat duha, tapi namanya sholat sunnah Isyraq. Bukan di rumah Ustaz, bukan. Selama ini kami ngerjakannya di rumah Ustaz. Makanya wajib ngaji. Makanya ngaji bukan nebak-nebak, tapi ngaji. Itu sholat sunnah. Masih banyak lagi sholat sunnah yang bisa kita sebutkan. Ada lagi sholat yang dahsyat ibu, sebelum kita tutup nanti. Apa sholatnya? Kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan sholat sunnah ini, maka Allah akan berikan kepadanya istana di dalam sorga. Istana di dalam ini siapa yang mengamalkan ini gak usah sedih yang belum punya rumah sendiri. Ustaz, saya masih ngontrak. Gak ada masalah.
rumah saya kecil Ustaz, gak ada masalah, yang penting kerjakan sholat sunnah ini, maka kata Rasulullah, Allah akan siapkan untuknya istana di dalam surganya Allah. Hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim. Yang meriwayatkannya Aisyah dan Hafsah meriwayatkan hadis itu. Apa kata Rasulullah? Man shalla isnata asyara fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat pagi dan malam, maka Allah akan siapkan untuknya istana di dalam surganya Allah. 12 rakaat. 12 rakaat itu kapan Ustaz? Imam An-Nawawi mensyarah hadis ini. Apa katanya? 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu tadi yang sholat qobliyah tadi, atau sholat sunnah fajar. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 4 rakaat sebelum sholat. Selama ini berapa rakaat? 2. Maka setelah ngaji ini tambah 2 lagi. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Ada berapa itu? Udah 8. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Udah berapa? 10. 2 rakaat sesudah sholat isya. 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Totalnya 12 rakaat. Siapa yang mengamalkan itu, kata Rasulullah, maka Allah akan siapkan istana di dalam surganya Allah untuk dia. Apalagi kalau sholat sunnah itu kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak sholat sunnah itu, masih banyak. Tapi yang kita sebutkan tadi adalah sholat-sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Apa itu? Sholat sunnah fajar, sholat 12 rakaat, sholat duha, sholat witir, sholat isyraq. Itu adalah sholat-sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu poin penting dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah perintah sholat. Jadi apapun masalah kita, apapun sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau lagi sulit, dekat sama Allah. Kalau lagi susah, dekat sama Allah. Kalau ketika susah kita ingat Allah, maka ketika senang pun Allah akan ingat kita. Jadi kita ingat Allah itu kapan Ustaz? Ketika senang dan susah ingat Allah. Jadi kalau kita jauh dari Allah, maka masalah itu akan semakin banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dalam momentum peringatan Isra wal Mi'raj dan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Tadi kita sudah membahas Isra wal Mi'raj dan tadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika nanti di bulan suci. Tapi sebelum kita tutup, ada poin penting agar ibadah kita diterima oleh Allah. Sehebat apapun puasa kita, sebanyak apapun sholat sunnah kita, kalau amalan ini tidak dilakukan, maka ibadah kita tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Apa itu? Tadi sudah sempat disampaikan sama ketua PKM kita. Apa itu? Yaitu saling memaafkan. Orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang SKT-an. Ibu tahu SKT-an? SKT-an itu apa itu? Nggak cakap-cakapan. Ada tuh Bu, satu perwiritan nggak tegur-teguran, ada? Siapa itu? Nggak ada ya, bukan di sini Bu ya, yang di sana-sana tuh kan? Ya,
Ada tuh satu perwiritan gak tegur-teguran, gak cakap-cakapan. Ada tuh satu gang gak tegur-teguran, gak cakap-cakapan. Pandang-pandang. Ini masalahnya serius Ibu. Jadi jangan dianggap sepele masalah SKT-an ini ya. Kenapa? Karena ini sering terjadi. Apalagi kalau ada itu jamaah nelpon sama saya, Ustaz, apa hukumnya menghadiri undangan yang kita tidak diundang? Hukumnya apa? Saya bilang sama ibu tuh, haram Bu, saya bilang. Haram hukumnya. Gak boleh kita datang kalau kita tidak diundang. Yang kita makan itu haram, yang kita minum haram. Ustaz, saya mau datang Ustaz. Kenapa ibu mau datang? Saya satu-satunya jiran dia yang tidak diundang itu saya Ustaz. Dia itu tinggal di depan rumah saya, tinggal di depan rumah. Singkat cerita, sayalah satu-satunya yang tidak diundangnya dalam pesta pernikahan anaknya. Kenapa? Saya bilang masalahnya sepele Ustaz. Apa masalahnya? Masalah jemuran. Masalah jemuran. Kok bisa? Saya bilang begini ceritanya Ustaz. Pas ketika musim hujan akhir tahun kemarin, jadi jiran tetangga saya itu tanpa pamitan, tanpa permisi menjemur di jemuran saya Ustaz. Itu jemuran di tanah saya. Lalu dia menjemurlah di tanah saya Ustaz, tanpa izin saya. Ketika saya mau menjemur pakaian saya terkejut. Kok udah penuh jemuran ini? Saya lihat, rupanya jemuran tetangga saya. Saya tegurlah Ustaz. Saya tegur, Bu, itu jemurannya saya mau menjemur. Apa kata dia? Sambil mengambil pakaian tadi, sambil komat kamil, caci maki dan segalanya. Akhirnya ibu tadi nggak cakapalah sama jamaah saya. Sampailah dia punya hajatan menikahkan anaknya, jamaah saya tidak diundang. Bayangkan ibu, antara rumah dia hadap-hadapan itu nggak sampai 5 meter. Tidak diundang karena gara-gara jemuran. Ditegur, tapi nggak sampai di situ saja Ustaz. Ada lagi, ada Ustaz. Setelah saya larang tadi, saya buat pula lah status di WA saya Ustaz. Apa yang ibu tulis? Saya tulis dari status saya, susah punya tetangga yang tidak pengertian. Rupanya status saya itu dibaca tetangga saya. Disitulah dia marah, meledak meletupnya Ustaz. Semenjak itulah kami nggak cakapan dengan dia. Itu gimana hukumnya Ustaz? Pertama, dosa. Kalau ada tetangga kita pakai jemuran, jangan ditegur. Jangan ditegur. Kalau nggak ditegur diapain? Diplototin aja. Jangan ditegur, biarin aja. Itu salah satu untuk memuliakan tetangga ibu. Biarkan aja Ustaz, biarkan aja. Jadi kami menjemurnya di mana Ustaz? Setelah dia nanti kita. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetanggamu. Jangan ditegur, itu masih jemuran. Biarkan aja. Semenjak itu akhirnya saya bilang tuh, udah ibu minta maaf. Walaupun dia pakai jemuran, ibu tetap salah, saya bilang. Akhirnya minta maaf dan alhamdulillah bertahun-tahun akhirnya baian. Jadi kalau ibu-ibu belum baian, belum maaf-maafan, kalau masih SKT-an, baik itu sama jiran tetangga atau sama teman seperwiritan atau dengan saudara kandung, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah.
Sehebat apapun solat ibu, sehebat apapun sedekah ibu, sehebat apapun bacaan Quran kita, kalau kita SKT-an, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Ada dalilnya. Dalilnya hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Ada 3 golongan yang tidak akan diterima Allah ibadahnya, solatnya dan ibadah yang lain. Siapa itu? Yang pertama, imam yang dibenci. Imam yang dibenci. Yang kedua, istri yang durhaka sama suami. Yang ketiga, dua orang yang saling bermusuhan. Ini ibadah mereka ini. Pertama, imam yang dibenci, istri yang durhaka, 2 orang yang bermusuhan, maka ibadahnya gak akan diterima Allah. Makanya ibu-ibu nih, habis pulang nanti yang pertama kali minta maaf sama Ustaz, suami saya kayak Fir'aun Ustaz. Walau suaminya kayak Fir'aun, minta maaf sama dia. Ada suami yang kayak Fir'aun? Hah? Gak ada. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian singkat kita, mengulas singkat tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelum kita tutup, ada 3 poin yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama, ujian. Di balik ujian itu adalah cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Baru yang kedua adalah kalimat hamba. Maka jadikan diri kita hamba Allah. Jangan jadi makhluk. Jadikanlah diri kita hamba, nurut sama Allah. Baru yang ketiga adalah salat. Inilah rangkuman dari pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan kita kelak juga nanti di dalam surga. Dan insya Allah kita nanti disampaikan usia kita untuk sampai di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, mari kita bermunajat, ya, doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah, wala hamman illa farrajta, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala aiban illa satartah, wala hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitah wa isarta ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa yang sudah kami lakukan ya Allah. Banyak dosa besar dan dosa kecil yang sudah kami lakukan ya Allah, baik itu secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, baik itu dengan sengaja ataupun tidak. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, mudahkanlah hati kami menerima kebenaran-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah dan ibunda kami ya Allah. Lapangkanlah alam kuburnya ya Allah. Karuniakanlah kepada mereka nikmat kubur-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Masukkanlah ayah dan ibunda kami ke dalam jannatul firdaus-Mu ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Rahman, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah, keturunan-keturunan yang saleh dan salehah ya Allah, yang telah menghantarkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah,
pada malam hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, dalam rangka menuntut ilmu karena-Mu ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah menjadi pertemuan kami kelak nanti di dalam surga-Mu ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini menjadi pertemuan kami juga nanti di dalam surga-Mu ya Allah, bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jannatul firdaus-Mu ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah, apabila di antara kami ada yang sakit, maka berikanlah kesembuhan kepadanya ya Allah. Apabila di antara kami ada yang dalam keadaan kesulitan ataupun kesusahan, maka berikanlah jalan keluar dan mudahkanlah urusannya ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Rahman, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang saleh, pemimpin yang taat kepadamu ya Allah, dan cinta kepada rakyatnya ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Rahman, jadikanlah negara kami Indonesia menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami umur yang berkah. Berkahilah umur kami untuk sampai di bulan suci Ramadan ya Allah, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah, mudahkanlah kami menerima kebenaran-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian kita ini, mari kita berselawat untuk mengambil keberkahan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dan insyaallah salawat itu akan sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasul saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.